Bapak-Bapak yang terhormat, kita masuk ke season berikutnya, pendalaman terkait apa yang tadi disampaikan. Hari ini kita mengenal bahwa generasi sudah bergeser, civil society yang kita jadi kebanggaan kita menjadi salah satu fundamental terkait perubahan sosial, perubahan politik dan pembangunan. Tetapi hari ini generasi sudah berubah. Sekarang kita mengenal generasi zilenial, generasi milenial dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, terutama ini kedua ormas besar Islam, ya, bagaimana kita menjawab tantangan atau kita menyesuaikan diri, karena katanya kan orang yang paling hebat itu sebenarnya bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan perubahan yang terjadi. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana dua ormas ini, baik itu NU dan Persis, menghadapi tantangan zaman terkait dengan eksistensi dari civil society. Kita tahu bahwa hari ini anak muda kalau ditanya rukun iman, ditanya rukun Islam, apalagi mungkin kalau NU itu istilahnya itu nadom gitu ya, pujian, ini sekarang mereka cenderung tidak begitu familiar, tidak begitu populer. Tetapi hal-hal yang sifatnya justru mengancam, kalau kita bahasakan civil society itu adalah manusia beradab, masyarakat beradab, ini generasi-generasi hari ini ada kekhawatiran bahwa mereka cukup cukup acuh gitu ya dengan hadirnya atau dengan kedekatan terhadap agama yang kita cintai ini, yaitu Islam. Saya tidak berbicara pada konteks misalkan NU atau Persis, tetapi lebih kepada ya Islam secara umum. Tapi kan dua ormas ini adalah salah satu yang menjadi referensi kita umat Islam terkait dengan masa depan umat, seperti itulah. Jadi itu pertanyaan yang pertama, bagaimana ormas Islam, NU dan Persis yang hadir di sini menjawab tantangan zaman hari ini. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita berbicara juga tentang pola hubungan, terus kita berbicara juga tentang strategi-strategi seperti misalkan pemberdayaan ekonomi, kemudian kita juga berbicara tentang kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa hari ini saya mengulas juga yang disampaikan oleh Pak Yomanius tadi, bahwa oligarki ini kan sekarang menjadi salah satu dalam tanda kutip ancaman terhadap eksistensi civil society. Karena civil society kan mengedepankan terkait kebersamaan, kerjasama, gotong royong, dan seterusnya. Tapi oligarki kan lebih kepada bagaimana segelintir orang menguasai sebanyak-banyaknya sumber daya yang ada. Ini kan bertolak belakang sekali dengan tafsir terkait civil society itu sendiri. Nah, makanya pertanyaannya adalah bagaimana, ini masih kedua ormas tadi, PWNU dan Persis membuat grand design dan turunan-turunannya secara konkret kepada masyarakat terkait dengan perbaikan tadi taraf ekonomi, kemudian kesehatan dan pendidikan. Misal kalau kesehatan, kalau Ormas Muhammadiyah kan jelas ya, punya rumah sakit Muhammadiyah di mana-mana. Nah, kalau NU ini kan terkenal sebagai basis pesantren. Nah, tetapi memang untuk di sisi kesehatan dan ekonominya ini kita belum terlalu melihat bahwa NU punya misalkan rumah sakit besar. Kalau universitas sekarang kan NU lagi berkembang ya, misalkan Universitas Nahdlatul Ulama yang ada di Jogja itu juga cukup besar. Kemudian juga Persis juga punya universitas yang
seperti Halim Sanusi dan seterusnya. Kalau di pendidikan, oke lah kita acungi jempol kedua ormas ini. Tetapi bagaimana dengan di kesehatan dan peningkatan taraf ekonominya? Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf nih kepanjangan karena memang berat juga nih materi kita di sore ini. Silakan Bapak-bapak, mungkin daripada Suki dulu untuk menanggapi dua pertanyaan tadi. Nanti selanjutnya ke Pak Yomanius dan ke Pak Junardi. Kami persilakan Bapak Ahmad Dasuki untuk menyampaikan menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terima kasih moderator. Ini menarik nih pertanyaannya tentang saya kira NU dan juga mungkin Persis sebagai organisasi dakwah dan pendidikan maupun pengembangan ekonomi maupun di bidang lainnya. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Ormas Islam terkait dengan dakwah yang harus menyentuh kepada sesuatu yang sifatnya substantif untuk menjawab tantangan zaman di era disruptif yang sangat luar biasa ini. Kalau kita di NU tentu saja ini sebisa yang kita lakukan. Terus kemudian selain di sektor dakwah yang sifatnya konvensional dari pesantren ke pesantren, dari majelis taklim ke majelis taklim, tentu kita juga sudah merambah ke wilayah-wilayah digital yang memang ini menjadi concern kita. Karena memang itu tadi betul kata moderator bahwa ini menjadi tantangan tersendiri karena terutama kalangan milenial saat ini di dalam konteks bagaimana ikatan dia dengan keagamaan semakin memudar dan semakin menjauh, dan ini menjadi sangat concern kita semua di Ormas Islam tentu saja, bukan hanya NU, saya kira Persis Muhammadiyah, teman-teman MA, teman-teman PUI dan yang lainnya menjadi tugas berat kita semuanya terkait bagaimana kemudian faktor-faktor yang menyebabkan generasi penerus kita akan semakin menjauh dari agama, mungkin ini yang harus kita antisipasi bersama. Dan saya kira semua juga bergerak ke arah sana, bergerak ke arah bagaimana kita pada proses selain yang konvensional, dakwah yang sifatnya konvensional, tentu kita dakwah yang sifatnya kekinian terkait dengan media sosial. Kalau kita di NU online, alhamdulillah cukup masif dan beberapa situs-situs yang lainnya. Dan luar biasa, kita juga alhamdulillah sudah bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini kita lakukan. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana menghadapi tantangan zaman, saya kira ya seperti kaidah yang kita punya bersama bahwa kita tetap memelihara sesuatu yang tradisi yang sangat bagus yang memang ini tradisi para masa lalu, baik para ulama-ulama salaf. Tetapi kita juga tidak alergi terhadap perubahan-perubahan, dinamisasi perubahan yang memang harus kita capai bersama, modernisasi yang harus kita lakukan secara konstruktif tentu saja. Ini menjadi keinginan kita semuanya, al-muhafadzah al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil asra. Ini standar kita di dalam konteks bagaimana kita meraih kejayaan kita di dalam konteks bagaimana Islam bisa berjaya merebut peradaban yang saat ini memang masih kalau kita lihat memang harus terus kita kejar bersama. Nah, terkait tadi tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tentu saya ingin komentari dulu dari Kang Untung, ini Kang Haji Untung, senior kita semuanya. Saya juga sepakat ini memang oligarki ini memang luar biasa ininya. Bagaimana kemudian peran peng-peng yang tadi yang kemudian diungkapkan, tentu ini menjadi tantangan kita bersama bahwa satu sisi kita memang harus optimis, sisi lain memang ada tantangan yang memang patut kita sedikit pesimis karena memang ada persoalan-persoalan memang ini aktual terjadi di kita semuanya. Nah, makanya kemudian ini juga terkait nanti bagaimana kemudian kita di Ormas Islam bagaimana bisa mengakses ekonomi yang lebih adil kan gitu kan. Bagaimana kita juga bisa memperkuat kesehatan kita karena ternyata memang dikuasai oleh segelintir orang kan gitu kan. Resources yang kita punyai terutama di ormas-ormas Islam ini ya memang ini swadaya dari sumber daya kita semata-mata. Betul tadi kata moderator bahwa kita ini terutama di Jawa Barat ini ya, punten memang ini kita buka sedikit datanya. Memang kalau di tingkatan pendidikan perguruan tinggi memang kita sekarang lagi lumayan berkembang lah gitu kan dibukanya karena memang kita fokus di pendidikan tinggi karena selama ini kan NU kalau kita lihat sejarahnya memang basisnya adalah pedesaan, basisnya adalah masyarakat yang kemudian berbasis pesantren. Dan memang kalau teman-teman Muhammadiyah, Persis ini kan basisnya lumayan perkotaan dan kemudian kalangan para usaha ekonomi. Nah kalau di kita ini kan kebanyakan petani. Memang ini kita agak tertinggal di dalam konteks bagaimana kemudian membangun ekonomi. Meskipun sebenarnya di beberapa daerah BMT kita sudah lumayan bagus secara kultural kita. Kalau kita lihat di Jawa Barat memang kita masih mengejar ketertinggalan itu dari sisi ekonomi. Kita belum mempunyai badan usaha yang menjadi andalan, tetapi di beberapa teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, kayak Sidogiri itu udah triliunan ini ya BMT-nya kan gitu kan, artinya basis kultural kita memang sudah sangat luar biasa. Nah memang ini tantangannya di
di Jawa Barat kan gitu kan. Nah, terkait kesehatan juga memang ini Jawa Barat ini memang lagi mengejar juga ini, lagi mengejar juga. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, rumah sakit yang menjadi favorit di Nahdlatul Ulama sudah banyak. Di Sidoarjo, di beberapa, di Tuban, di Jawa Tengah juga, di Sragen, di Jepara, di mana-mana sudah banyak rumah sakit NU. Nah, memang ini kita lagi pengurusan sekarang ini mohon doanya semuanya di Jawa Barat juga kita punya target 5 rumah sakit dan kemudian juga secara institusional 5 perguruan tinggi ingin kita bangun bersama. Jadi memang kalau secara nasional memang kita sedang mengejar ketertinggalan itu karena memang itu tadi di tengah pesimisme kita terhadap itu tadi oligarki yang memang nggak tahu nih di mana ini ujung pangkalnya kan seperti itu. Tetapi saya kira ini menjadi tantangan kita semuanya. Makanya betul kata Kang Ustadz Muhsin itu tadi bahwa yang harus kita lakukan adalah kolaborasi di antara kita sesama civil society. Ini wajib networking ini. Kan kalau tidak kita kemudian ya pasti akan tergerus kan gitu kan. Nah, kalau kita kemudian bercerai-berai di antara kita tentu saja ini menjadikan orang lain semakin oligarki tadi semakin kuat mencengkeram kita semuanya. Jadi kalau saya kira sih sebenarnya usulan kita bersama adalah bagaimana kita terus berkolaborasi, terus melakukan koordinasi, bekerja sama di dalam kerangka itu tadi, pemberdayaan umat. Untuk apa? Untuk itu tadi, melawan hal-hal yang sifatnya kemudian terfokus atau berkitar pada orang-orang tertentu saja atau kelompok-kelompok tertentu saja. Karena kita juga merasakan, tentu saja bukan hanya teman-teman yang lain, ormas Islam juga sangat merasakan itu, bagaimana resources tentang ekonomi yang cuma berputar kepada pihak-pihak tertentu saja. Saya kira itu ya. Artinya kita di dalam konteks bagaimana pendidikan, ekonomi, kesehatan, ini lagi berikhtiar sebenarnya. Dalam bidang ekonomi kita juga lagi membuat badan usaha milik NU ini kan. Jadi pengurusan Jawa Barat ini memang ini juga lagi berusaha untuk itu. Memang kalau secara eksplisit atau secara kelihatan kan memang belum ada yang begitu besar kan itu kan. Tetapi kita lagi membangun itu. Karena memang basis awal NU ini kan memang pesantren, diniyah kita ini kan. Basis awalnya gitu kan. Karena memang NU ini didirikan untuk itu tadi melanjutkan perjuangan para ulama salaf. Baru kemudian ada sisi-sisi yang sifatnya ekonomi, sifatnya kesehatan, pendidikan itu belakangan kan seperti itu. Jadi memang ini juga memang butuh kerja keras kita, terutama di Nahdlatul Ulama. Dan tadi saya garis bawahi yang tadi dari Ustadz Muhsin, saya kira kolaborasi antar ormas, kolaborasi antara kita sebagai civil society, baik itu LSM, partai politik dan yang lainnya, di dalam membangun kekuatan itu ya harus kebetulan terus kita jalankan. Supaya apa? Supaya kita memang secara kualitatif nanti di era disruptif yang sangat luar biasa ini, tentu ya jawabannya adalah saling ya networking itu tadi, saling kita bekerja sama, saling kita berhusnudzon lah gitu kan. Kalau kita suudzon terus terhadap teman-teman yang lain, tentu kemudian bagaimana kita melakukan proses penguatan tingkatan civil society, membentuk masyarakat sipil yang kuat. Kan gitu kan, kita pasti ya bercerai-berai terus. Karena apa? Kita saling merasa yang paling benar, merasa orang lain itu sebagai bagian dari konspirasi, kan seperti itu. Ini kan jadinya kita nggak produktif kan, seperti mudah-mudahan ini kita bisa membangun kebersamaan di antara kita, baik yang terutama yang di infrastruktur politik ya, dan ini bagaimana kemudian kita bisa membangun itu semuanya. Saya kira seperti itu Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Luar biasa menarik Bapak Ahmad Dasuki. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, kami persilahkan Bapak Muhsin untuk menjawab tadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Persis untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang sangat berubah. Yang kedua, bagaimana mengaktualisasi program-program pemberdayaan tadi menjadi lebih konkret, terutama di Jawa Barat yang kita cintai bersama. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Memang kita mengakui ya bahwa persoalan-persoalan problematika yang dihadapi masyarakat hari ini sangat kompleks sekali, sehingga tentu saja kita perlu melakukan beberapa terobosan-terobosan ya, ataupun ijtihad lah istilahnya di dalam bagaimana menemukan satu formula-formula yang baru gitu ya, yang bisa diaplikasikan, terutama ini di masalah kurikulum pendidikan ya. Nah, jadi Persatuan Islam dengan jaringan sekolah, pesantren, madrasah dan sebagainya ini terus memperbaharui kurikulum pendidikan yang bisa tentu saja menjawab tantangan zaman itu ya. Bagaimana misalnya generasi milenial ini mereka bisa menjalani kehidupan ini
sebaik-baiknya gitu ya, bisa mereka bisa bisa eksis gitu, dan juga bisa memberikan satu problem solving ya terhadap permasalahan yang dihadapi ya, sangat berat sekali. Demikian juga memodernisasi ya lembaga-lembaga pendidikan. Kalau selama ini kan dikenal pesantren-pesantren seperti pesantren Salafi ya. Nah, maka ke depan saya kira ini untuk harus ada proses modernisasi ya di bidang lembaga pendidikan. Seperti halnya misalnya pesantren Gontor dan sebagainya, itu kan mereka juga sama melakukan satu perubahan-perubahan ya untuk menjawab tantangan zaman yang sangat disebut disruptif itu ya. Kemudian juga tentang dakwah juga sama ya, bagaimana penyebaran pesan-pesan keagamaan ini perlu di Provinsi Jawa Barat juga mulai dakwah digital ya terus dikembangkan ya, membuat website, kemudian juga TV streaming gitu kan, kemudian juga berbagai macam produk-produk digital. Nah, sehingga ini mudah diakses, termasuk juga penyebaran fatwa-fatwa dari Dewan Hizbah ya. Di Persis itu ada sebuah lembaga Dewan Fatwa namanya Dewan Hizbah ya. Nah, ini juga perlu dibuat satu mekanisme sehingga masyarakat lebih mudah misalnya untuk menanyakan sesuatu persoalan-persoalan keagamaan. Jangan sampai mereka justru masyarakat ya untuk mencari jawaban itu lari ke Google gitu, kemudian juga masuk aliran-aliran yang tidak jelas gitu kan, kemudian diikuti, ini jadi persoalan juga ya. Nah, jadi bagaimana lembaga-lembaga keagamaan yang ada ini seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, ini bisa lebih memudahkan menjawab ya berbagai macam persoalan-persoalan fatwa yang berkaitan dengan keagamaan gitu. Itu harus lebih dipermudah ya, karena ya mereka kan gaulnya dengan gadget ya. Ketika misalnya mereka ingin tahu agama ya tinggal pijit kan gitu. Nah, itu kan perlu ada sarana-sarana yang kita sediakan. Jadi lebih dakwah digital ini perlu direspon. Kemudian juga masalah tadi betul sekali, masalah ekonomi ya, dan juga kesehatan. Ini menjadi PR besar ya, dan nanti mungkin di muktamar yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September ya 2022 ini, salah satunya juga bagaimana kita akan merumuskan ya berbagai macam program untuk menjawab tantangan masalah ekonomi dan kesehatan ini. Untuk beberapa mungkin ya tadi sudah koperasi juga sudah cukup banyak didirikan ya, kemudian juga ada BUMJ namanya ya, Badan Usaha Milik Jamiah gitu, BUMJ itu juga sudah cukup banyak, tetapi skupnya masih lokal lah gitu ya, jadi belum bisa bisa menjawab gitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat katakanlah keseharian saja. Kita kebutuhan masyarakat kan dijawabnya oleh Alfamart, Indomart seperti itu ya, masyarakat. Sementara dari ormas-ormas juga belum bisa menyediakan kebutuhan yang bersifat harian kan gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR besar ya bagi ormas-ormas, karena kalau itu sudah kuat sebenarnya nanti juga otomatis civil society-nya akan menguat gitu. Tapi kalau ininya masih lemah ya, masih terbelakang, otomatis itu akan menjadi hambatan tersendiri untuk dominannya civil society itu. Demikian barangkali Pak Moderator tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Muhsin. Menarik sekali pemaparannya, dan sebenarnya sudah ada rangka-rangka konkret, nanti mungkin akan diperdalam lagi katanya di muktamar yang kita doakan semoga lancar tanggal 12 September 2022. Amin. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Yomanius, ini terkait dengan oligarki ya. Oligarki ini kan ya mau tidak mau kita harus katakan bahwa dia menjadi ancaman
bukan sekedar ancaman civil society, tapi ancaman demokrasi juga. Intinya pelibatan masyarakat itu kan akan sangat dibatasi dengan adanya oligarki ini. Nah, pertanyaannya adalah seberapa optimis dan apa yang bisa disumbangkan oleh katakanlah oleh Dewan Pimpinan Daerah Soksi Jawa Barat untuk bisa membuat civil society ini bisa survive, tapi bukan sekedar survive, tapi juga bisa growth, bisa berkembang, bisa lebih baik. Karena ya mau tidak mau kita harus katakan bahwa hari ini ya kalau civil society itu bisa kita definisikan salah satunya adalah ormas misalkan, salah satunya adalah LSM. Ini kan sudah bahkan menjadi alat dari oligarki itu sendiri untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya di lapangan. Nah, bagaimana Soksi memberikan sumbangsinya terkait dengan cara kita melawan atau ya melawan oligarki yang terjadi, karena Soksi sendiri kan cikal bakalnya adalah buruh ya, buruh, pekerja dan seterusnya yang ini pasti menjadi sangat terpengaruh. Misalkan hari ini kita mengenal kemiskinan struktural misalkan, dan kemiskinan struktural itu kan banyak terjadi juga di buruh yang dia kehilangan akses terhadap resources yang ada. Kini nanti juga bisa ditambahkan oleh Pak Nasib Hendra ya, karena beliau tadi optimis. Nah, strateginya seperti apa untuk menjawantahkan optimisme itu. Nah, kemudian untuk Pak ini persiapan juga nanti selanjutnya bisa dijawab untuk Pak Junardi. Ini kan tadi ada ya semacam temuan lah mungkin ya dari yang disampaikan oleh Pak Muhsin tadi bahwa fungsi lembaga legislatif ini sekarang atau hari ini itu tidak bisa menjadi intermediari, tidak menjadi jembatan yang harusnya semua semua keluhan masyarakat, semua masukan-masukan, permintaan-permintaan dari masyarakat itu kan dijembatani oleh partai politik yang dalam hal ini mewakilkan anggota DPR, anggota DPRD baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2. Nah, hari ini kan kita harus sadar dan mengakui juga bahwa ada kemandekan terkait dengan jembatan itu tadi. Saya tidak mengatakan jembatannya putus, tetapi mungkin perlu diperbaiki lah jembatannya sehingga masukan-masukan, kepentingan-kepentingan masyarakat itu tidak bisa terjembatani dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya civil society ini mampu, karena kan salah satu tugas civil society yang saya pahami adalah mampu menjadi intermediari juga di saat lembaga formal, lembaga legislatif ini terjadi stagnasi. Nah, katakanlah sekarang ada stagnasi, lembaga formal yaitu lembaga legislatif tidak bisa menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana menurut Bapak civil society ini bisa berperan dalam kondisi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan dengan tantangan hari ini? Apa yang bisa dilakukan oleh civil society dengan tantangan hari ini agar dia bisa juga menjawab tantangan zaman? Tadi sudah dijelaskan langkah-langkah konkret dari PWNU dan Muhammadiyah. Tapi dari perspektif akademisi saya juga ingin mendengar. Mungkin seperti itu, kami persilakan dulu kepada Bapak Yomanius Untung untuk menyampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan saya tadi, terkait dengan bagaimana caranya agar oligarki itu bisa kita, kalau bahasa anak mudanya bisa kita lawan gitu Pak. Baik, silakan Bapak Yomanius Untung. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu apa yang saya sampaikan itu dalam konteks rasa yang dirasakan atau suasana yang dirasakan oleh masyarakat, suasana batin masyarakat, dan dilengkapi tadi oleh rekan kami dan Najib kondisi-kondisi di dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Di sesuatu yang dua sudut pandang yang memang dari luar dan dari dalam. Yang kedua, kita harus memahami dulu kok ada oligarki. Jadi selama demokrasi itu
sifatnya liberal, mengacu kepada pasar bebas, maka oligarki akan mempunyai peran begitu. Selama demokrasi hidup di tengah-tengah masyarakat miskin, oligarki punya ruang untuk berperan. Nah, memang menurut teori civil society itu mendorong kelas menengah menjadi prime mover, menjadi motor penggerak utama agar kemudian prinsip-prinsip demokrasi bisa diterapkan. Prinsip apa? Prinsip keterbukaan, prinsip kesetaraan, kemudian prinsip-prinsip yang memang bagian dari ciri khas demokrasi, termasuk bagaimana membangun egaliter. Nah, kalau ditanya terkait dengan oligarki sekarang, ya harus jujur diakui menjadi punya peran besar, karena di antaranya di samping tadi tersampaikan penguasaan ekonomi, penguasaan lahan dan sebagainya itu dikelola oleh oligarki, karena sistem pemilu kita adalah sistem pemilu yang mendorong kita untuk akhirnya bersandar kepada oligarki. Saya yakin betul, menurut persepsi saya pribadi, bahwa dipastikan nanti misalkan dalam kontestasi pilpres, semua capres akan bergantung kepada oligarki. Mohon maaf mungkin agak berbeda, tetapi faktanya bahwa kalau pilpres ini tidak bergantung kepada oligarki, mari kita hitung betul berapa kemampuan capres untuk melakukan sosialisasi, melakukan kampanye, dan lain sebagainya, termasuk membayar saksi. Di Jawa Barat saja ada 123.000 TPS dan tentu minimal satu TPS, satu saksi. Secara nasional mungkin bisa mencapai 500 atau 600.000 TPS. Satu TPS pembiayaannya katakanlah hanya untuk hari H 100.000, maka dibutuhkan kira-kira 600 miliar. Mari kita lihat track record, mari kita lihat kekayaan capres yang kita usung. Sebagian kekayaannya ya kecil lah. Oke, kita hitung 3 nama yang sekarang beredar, Ganjar, Anies, dan Prabowo. Ganjar itu kayaknya hanya kalau tidak salah 15 miliar. Kemudian Anies hanya 10 miliar. Prabowo memang lebih dari 2 triliun. Nah, harus kita kritisi gimana Anies sama Ganjar ini membiayai kampanye yang duitnya aja nggak ada. Apa betul civil society bisa mendorong membiayai pilpres ini dari mulai persiapan, sosialisasi, kampanye sampai hari H dan pengawalan suara itu? Sangat tidak mungkin. Nah, inilah yang kemudian kita memang kebablasan. Jadi bagaimana kita solusi melawan oligarki? Pertanyaannya dibalik. Jangan ke lembaga, tapi bagaimana kita? Soksi, kemudian NU, Muhammadiyah, kemudian Persis, Al-Wasiyah, dan lain-lain, itu bergabung, berkolaborasi, memikirkan itu. Jadi saya pesimis kalau kemudian solusi itu diserahkan pada individu-individu organisasi. Harus dari sekarang, kalau kita ada kesungguhan dan mesti ini menjadi sebuah harapan, lahirnya civil society. Nah, karenanya memang perlu ada kolaborasi di semua organ masyarakat sehingga
terjadi akselerasi percepatan menuju civil society melawan oligarki. Tapi kalau kita melihat hari ini semua berkutat ke internal. NU ngurusin sekolahnya, Muhammadiyah ngurusin sekolahnya, dan lain-lain ngurusin internal masing-masing. Soksi ngurusin aja terus pendidikan politik kader bangsa. Kemudian yang lain juga sama ngurusin masing-masing. Dan tidak ada satu irama yang sama untuk mendorong percepatan lahirnya civil society yang kita dambakan, ya akan begini, akan seperti sekarang ini. Karenanya menurut saya solusinya kita harus berkolaborasi, memikirkan bersama tentang civil society. Nah yang kedua, kita memang harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa sekarang tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kita dari pemikiran-pemikiran ini, saya tidak berbicara pesimis atau optimis ya, berbicara real bahwa suasana kita tidak sedang baik-baik saja, bukan terkait dengan rezim. Mungkin ada yang mengkaitkan dengan rezim, tetapi saya melihat yang lebih parah itu adalah pola interaksi sosial di masyarakat yang tidak mencerminkan masyarakat yang berada. Tentu tidak semua. Mari kita ambil contoh terkait dengan pola komunikasi di media-media sosial tertentu yang biasa dengan sumpah serapah, biasa dengan caci maki. Apakah itu cermin masyarakat beradab? Itu tentu perlu kita evaluasi betul. Nah, karenanya optimisme ini akan muncul kalau kita ada upaya bersama dan ada program aksi bersama, kolaborasi. Ini nggak bisa kita kerjakan masing-masing, nggak kuat kita. Salah satu kunci misalnya bagaimana merubah undang-undang pemilu yang mengarah kepada munculnya partisipasi yang positif, yang mengarah ke ke civil society. Jawaban 0% atau parliamentary threshold 20% atau 7% itu menurut saya tidak menjamin selama sistem utama kita adalah pemilihan langsung. Toh 7%, 1%, 20%, 0%, backupnya ada pasti oligarki. Backupnya pasti oligarki. Nggak mungkin nggak ada oligarki. Karena peng-peng itu selalu dia memanfaatkan kepentingan-kepentingan itu, dan oligarki ini maaf ya, rakus, sehingga dia cari celah terus untuk menguasai perekonomian. Nah, dalam kerangka menguasai perekonomian itulah kemudian dia memainkan peran di dunia politik, dia memainkan peran di dunia kemasyarakatan, dia memainkan peran di bidang-bidang yang lain, dia memerankan peran di bidang hukum, dia membeli peraturan perundang-undangan, dia menyiapkan undang-undang yang sesuai dengan selera dia. Bisa seperti begitu. Nah, karenanya pergerakan civil society tidak bisa dikerjakan masing-masing organisasi tanpa ada kolaborasi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak Yomanius. Pak Najib mau menambahkan? Kalau ada perspektif lain, silakan. Ya, menambahkan bolehlah. Kan tugasnya mengawal, menambahkan. Jadi kalau tadi ditanyakan apa yang Soksi lakukan, ya kalau bicara kolaborasi itu memang sekarang menjadi sebuah keniscayaan. Nggak ada kita yang bisa mengubah sesuatu, membuat perubahan secara sendiri-sendiri. Ya, tetapi dalam konteks Soksi, apa yang sudah dilakukan, upaya yang dilakukan, ya selain tadi yang saya sampaikan, misalnya pendidikan politik kader bangsa, sebenarnya ini untuk bukan melawan ya, untuk mengimbangi. Kalau tadi bicara demokrasi yang liberal, maka upaya-upaya sebut saja misalnya pengilmiahan demokrasi atau demokrasi deliberatif itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai civil society. Dalam hal ini adalah ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, pendidikan politik kader bangsa mencoba melakukan itu. Kebetulan saya di
bidang diklat, sekretaris bidang diklat. Di sisi yang lain juga saya kira ormas-ormas bukan hanya Soksi melakukan hal yang memanfaatkan semua kanal informasi yang juga lebih mendekatkan dengan kalangan yang pasar sekarang kan lebih besar adalah segmen milenial. Kalau kita bicara itu kan sekarang jumlah orang dengan jumlah HP aja lebih banyak jumlah HP kan secara populasi. Kalau kita bicara proporsi Jawa Barat aja dari jumlah penduduk Jawa Barat itu 2/3-nya udah kelahiran tahun 80-an ke sini lah. Jadi kalau kita mau sebut milenial udah dominasinya udah milenial. Karena itu ormas maupun unsur-unsur kekuatan lain mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan itu. Bagaimana misalnya Soksi melakukan itu? Ya salah satu yang sudah dilakukan misalnya Soksi mendekatkan dialog-dialog publik tentang demokrasi, tentang politik itu juga melalui kanal-kanal yang media tadi. Salah satunya misalnya Soksi mengembangkan podcast yang isinya lebih kepada hal-hal mengungkap atau mendiskusikan atau menyebarluaskan hal yang terkait dengan politik maupun pendidikan politik. Ya termasuk yang dilakukan oleh Foresight, saya kira ini upaya-upaya yang juga model-model civil society yang dilakukan oleh publik ya gitu, oleh masyarakat. Yang juga dilakukan kalau bicara misalnya pemberdayaan ekonomi, ya Soksi juga mencoba ambil bagian dari situ. Misalnya salah satu yang dilakukan ikut berpartisipasi mengembangkan ya desa wisata misalnya. Soksi memiliki desa wisata binaan di salah satu pelosok di Kabupaten Bandung yang dari soreang saja masih jauh, di Ranca Bali juga masih cukup jauh. Itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti halnya Soksi. Hal-hal lain juga saya kira ormas semua mendekatkan diri dengan apa yang disukai oleh publik. Jadi misalnya Soksi berpartisipasi dalam kampanye-kampanye kebangsaan melalui kegiatan-kegiatan yang juga diminati oleh publik. Misalnya Soksi mengembangkan atau memiliki program atau mengadakan kegiatan gowes kebangsaan. Misinya itu adalah mengampanyekan keberagaman, persatuan melalui kegiatan bersepeda dari yang jarak dekat Jawa Barat maupun kita punya misi dari Jawa Barat ke puncak di Rinjani di Pulau Lombok. Nah, hal-hal itu yang kita coba, termasuk juga bagaimana membangun kesadaran terhadap budaya ya. Soksi juga dalam salah satu segmen diskusi kita ataupun kita datang langsung ya turut mensupport, mendorong pengembangan rumah budaya Rosid misalnya di salah satu tempat di Kota Bandung. Jadi hal-hal yang sifatnya apa yang sekarang menjadi sebuah keniscayaan itu ya ormas tidak bisa melepaskan diri lain tentu saja melakukan pendidikan politik tadi untuk keperluan kaderisasi dan lain-lain. Itu barangkali menambahkan, dan selebihnya tentu saya tidak boleh bertentangan dengan sekjen. Atur nuhun Pak Moderator. Baik, atur nuhun Pak Najib. Baik, selanjutnya Pak Junardi, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi harus ini ya adanya kita lihat ya peran-peran daripada generasi muda dan juga peran daripada pers di sini ya. Tadi menjawab juga dari pertanyaan buat ini yang dari NU juga itu ya, Bu. Bagaimana peran daripada generasi muda. Jadi generasi muda ini kan sebagai ini ya, agent of change, atau anak muda ini kan agen sosial ya. Agen sosial, kontrol juga ya. Artinya mereka yang akan mengisi dan mempertahankan pembangunan. Jadi mereka punya kekuatan yang besar ya. Kata Bung Karno kan gini, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Jadi peran-peran mereka ini harus lebih kuat ya untuk mengontrol ini gitu ya. Kemudian juga tentu peran daripada pers ya, karena pers inilah sebagai sebuah kekuatan demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagaimana peran-peran pers ini sebagai sebuah to educate, artinya untuk mendidik ya, to influence, mempengaruhi dan juga untuk kontrol. Ini yang penting. Jadi apa yang terjadi tadi pertanyaannya itu di situ.
bagaimana peran-peran ini? Nah, makanya di partai-partai politik di legislatif ini peran-peran ini harus dikembangkan gitu ya. Bagaimana peran anak-anak muda ini, kemudian juga pers ya, diskusi-diskusi tentang hal ini, sehingga ketika peran-peran ini maka integrasi antar individu dan kelompok terjalin di dalam masyarakat. Tentu dengan adanya juga aliansi-aliansi dan juga adanya kontrak sosial. Ada kontrol dan kontrak sosial, sehingga kekuasaan yang ada itu bisa itu ya kita lihat. Jadi saya kira itu. Jadi peran daripada pemuda itu dan juga peran dari pers itu, saya kira yang perlu diinikan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Junardi dan para narasumber. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, cuman waktu yang sudah cukup mepet ya, ini sebentar lagi akan maghrib. Beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita pada acara sore hari ini adalah salah satunya terkait dengan optimisme bahwa civil society akan tetap menjadi aktor utama perubahan sosial dan pembangunan. Memang butuh energi, memang butuh kerja keras dari elemen-elemen, dari stakeholder yang terlibat di dalamnya. Tapi optimisme itu kian nyata dengan pemaparan tadi dari Bapak Ahmad Dasuki, dari pemaparan Pak Haji Muhsin, dari pemaparan Pak Najib dan seterusnya, bahwa semua civil society hari ini tetap bergerak, tetap menjalankan program-programnya, walaupun memang tidak segemerlap dulu di awal kemunculan civil society itu sendiri. Tapi optimisme itu tetap ada. Kuncinya adalah kolaborasi. Antar civil society harus saling bersinergi, harus saling bahu-membahu, harus saling mencari titik temu, mencari kelebihan dari masing-masing agar kita bisa saling mendukung, saling memberikan sokongan terhadap jalannya civil society itu sendiri. Artinya dengan adanya kolaborasi, maka oligarki yang mau tidak mau harus kita katakan menjadi musuh dari civil society itu bisa kita minimalisir, bisa kita eliminir, bahkan bisa kita lawan. Ini sangat menarik sendiri, mudah-mudahan diskusi kita memberikan manfaat untuk masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan kata-kata yang tidak berkenan. Kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.